welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. So, reading kali ini tentang love life, tentang prediksi percintaan kalian di tahun 2022 gitu ya. Sebentar lagi udah tahun 2022. Reading ini bersifat sangat general, jadi baik yang single ataupun yang berpasangan itu akan menjadi satu reading yang nanti akan dijelaskan masing-masing. Untuk yang single gimana, untuk yang berpasangan gimana. Oke, sebelum reading dimulai gitu ya, aku ingatkan kembali, reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung dengan situasi kalian, bergantung dengan energinya untuk kalian atau enggak. Jadi kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box yang sudah aku sediakan, nomor WA ya, yang bisa kalian hubungi untuk private reading. Aku juga menyediakan special reading di tahun 2022, jadi kalian bisa chat ke nomor WA untuk tanya tentang special reading special reading untuk 2022. Oke, jadi kalian bisa pilih salah satu kartu yang sudah aku sediakan. Jadi ini pile 1, ya ini pile 1, ini pile 2 dan ini pile 3. Oke, pile 1. Pile 1 ya, ini pile 1. Kemudian ini pile 2 dan ini pile 3. Oke. Kalian pilih salah satu. Ya, kita mulai dari reading yang pertama, ya tentang prediksi percintaan kalian di tahun 2022. Hai grup 1. Oke, yang milih grup 1 ya. Jadi ini yang milih grup 1. Jadi jepit ini ya. Oke, kita lihat ya bagaimana sih prediksi percintaan kamu atau love life kamu di tahun 2022 gitu. Oke, kita buka satu-satu kartunya. Oke, yang pertama kartu Four of Swords, ada kartu Five of Cups, ada kartu The Empress, ada kartu Six of Swords, dan ada kartu Eight of Pentacles. Oke. Oke, grup 1. Oke, aku ceritakan secara general dulu, baru single, baru berpasangan gitu ya. Nah, aku ngeliat di sini mostly kebanyakan yang milih pas 1 ini adalah orang-orang yang bisa dibilang tidak bisa menyuarakan isi hatinya gitu. Aku ngelihat kalian mungkin lebih banyak merenung, lebih banyak untuk kayak nyimpen perasaan sendiri dibandingkan dibandingkan menunjukkan, dibandingkan ngobrol sama orang yang kalian suka, atau mungkin ada sesuatu yang kalian pendam gitu, dan itu membuat kalian merasa sedih, kalian overthinking, kalian jadi ngerasa beban gitu. Padahal sebenarnya tidak seburuk yang kalian pikirkan, karena aku lihat kalian overthinking di sini. Kalian lebih memilih untuk kayak diam gitu ya, meratapi keadaan. Kalian lebih banyak untuk ya udahlah diam aja, nggak usah banyak bersuara, nggak usah banyak ngomong, daripada ribut, daripada malah dia ngejauh kayak gitu. Jadi aku ngeliat di sini banyak yang berpikiran seperti itu. Jadi lebih banyak yang kayak ngekip, menyimpan perasaannya sendiri kalau aku lihat di sini ya, dibandingkan untuk menunjukkan gitu. Padahal sebenarnya dengan kalian berekspresi itu akan ada progres kalau aku lihat di sini. Jadi ketika kalian berekspresi, ketika kalian menyuarakan apa yang kalian rasakan, itu ada progres kalau aku lihat. Jadi ada Six of Swords ini, aku ngerasa ada progres gitu, ada progres yang dimana ada kemajuan gitu dalam hubungan kalian gitu. Jadi baik yang single, yang mungkin ada gebetan gitu ya, atau yang berpasangan gitu, yang selama ini kayak diam-diam aja gitu, tidak ada penyelesaian, atau kalian lebih memilih memprioritaskan perasaan dari pasangan gitu. Saat ini momen yang tepat di tahun 2022 ini untuk lebih terbuka kalau aku lihat. Jadi ada progres yang ke arah lebih baik, dan kalian juga jadinya lebih menghargai suara diri sendiri gitu. Kalian jadi lebih ekspresif, kalian jadi lebih tenang, kalian nggak jadi overthinking gitu. Jadi aku ngerasa di sini di 2022 kalau yang single, aku ngelihat kalian akan bisa keluar dari situasi ini. Kalian akan bisa keluar dari situasi yang dimana kalian merasa insecure, kalian merasa seperti tidak ada yang mau ngedate sama kalian, tidak ada yang mau dekat sama kalian. Itu kalian akan keluar dari zona itu, dan kalian akan lebih merasa bahwa kalian itu lebih berharga gitu. Kalian akan lebih ngerasa ada energi dimana
kalian akan lebih merasa dicintai gitu. Jadi aku ngerasa di sini memang sih tidak terlihat secara jelas bahwa akan ada seseorang yang ngedeketin kalian. Cuman kepercayaan diri akan lebih tinggi di tahun 2022 sehingga kalian akan bisa menarik gitu ya. Kalian akan bisa menarik lawan jenis, kalian akan bisa menarik orang-orang yang memang pantas untuk kalian gitu. Jadi kalian harus lebih ekspresif kuncinya gitu. Kalian harus lebih ekspresif. Kalau kalian pasif, kalian diam-diam aja ya gimana gitu. Orang bisa reach out kalian gitu. Jadi kalau aku lihat di sini seperti itu. Jadi bagi yang diam-diam aja, bagi yang hanya menunggu jodohnya gitu. Kalau aku lihat di sini lebih harus aktif lagi di 2022 gitu. Nah, untuk yang berpasangan gitu ya, aku ngerasa di sini kalian harus lebih menyuarakan isi hati kalian gitu. Jangan diam-diam aja, pasangan salah kalian diam, yang penting hubungan langgeng. No. Kalian harus menyuarakan apapun yang kalian rasakan karena itu akan menjadi beban dan akan menjadi pikiran kalian ke depannya. Jadi suarakan aja gitu, kalian ekspresikan gitu apa yang kalian rasakan gitu ya. Jadi jangan ditahan-tahan gitu. Jadi ibaratnya kartu The Empress ini adalah dimana orang mengandung akan lahir dan menimbulkan kebahagiaan gitu kan. Jadi di sini aku juga ngelihat ada kebahagiaan yang akan lahir. Mungkin kebahagiaan entah mungkin kalian suami istri menunggu momongan, itu 2022 kemungkinan ada yang dimana bisa hamil atau melahirkan, seperti itu. Aku juga melihat seperti itu. Jadi aku lihat banyak progres di 2022 gitu, selama kalian berani untuk percaya diri, ekspresif, seperti itu. Oke, jadi bagi yang single ya, 2022 ini adalah saat yang tepat untuk kamu lebih ekspresif, lebih mungkin lebih show off lagi gitu ya. Yang awalnya malas dandang jadi lebih merawat diri kayak gitu. Jadi tunjukkan kualitas terbaik kamu gitu di 2022. Jadi lebih ekspresif diminta. Bagi yang punya gebetan, jangan sungkan-sungkan untuk mengekspresikan perasaan kalian gitu ya, karena tidak semua orang bisa membaca gesture kalian, perasaan kalian gitu. Jadi tunjukkan, ungkapkan seperti itu, ekspresikan gitu ya. Ini lebih ke bicara tentang ekspresi 2022 ini gitu ya, di pile 1 ini. Oke, the next card ada kartu Kisses. Jadi ada Kisses di mana ada kartu yang menandakan unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Oke. Kemungkinan akan ada di mana kalian akan merasa ini bisa juga lebih ke self love. Jadi kalian akan merasa sangat mencintai diri kalian gitu. Ibaratnya kalian sudah mulai mencintai diri kalian tidak lagi insecure dengan diri kalian gitu. Dan kalian jadi lebih balance, giving and receiving affection. Kalian memberi kasih sayang, orang juga akan melakukan hal yang sama kepada kalian. Jadi balance gitu. Aku ngerasa ada balance di 2022 ini. Jadi kalian suka sama orang, orangnya juga suka balik sama kalian. Atau kamu memberi kasih sayang kepada orang lain, ya orang lain akan memberi kasih sayang setimpal juga kepada kalian. Jadi seimbang ya kalau aku lihat. Jadi harus lebih ekspresif. Oke. Kemudian ada kartu Girl Talk, jadi time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Oke, bagi yang mungkin belum siap untuk punya relationship di tahun 2022 gitu ya, jadi lebih banyak diminta untuk kayak main sama teman-teman gitu, moving on gitu, bahagiakan diri kalian gitu ya. Dan bagi yang berpasangan ini juga bisa bertanda spend time gitu ya, menghabiskan waktu dengan pasangan gitu, having fun kayak gitu ya. Jadi kalian akan lebih dekat secara intim dengan pasangan. Ada kartu self indulgence, jadi fokus on self worth. Oke, ini benar banget, self appreciation sangat penting di tahun 2022 ini untuk grup 1. Jadi banyak yang mungkin meremehkan dirinya sendiri atau merasa tidak yakin gitu ya mendapatkan pasangan yang sesuai. Jadi berikanlah apresiasi diri dulu gitu. Berikan apresiasi diri dulu. Ketika kamu mengapresiasi diri kamu, otomatis orang lain juga akan mengapresiasi gitu. Mulailah dari diri sendiri untuk memberikan apresiasi ya. Jadi hal kecil apapun, progres kecil apapun yang kalian rasakan dalam diri kalian itu patut diapresiasi gitu ya. Oke, jadi intinya apresiasi gitu ya, apresiasi. Kemudian having fun ya, jadi ekspresi itu kunci di 2022 ini untuk grup 1. Oke. The next card, ada kartu The Caption. Ada someone is wearing a false mask in this relationship. Oke, jadi jangan terlalu banyak bertopeng ya, jangan terlalu banyak memendam, ekspresikan gitu. Atau mungkin di sini ini juga bisa bertanda ada orang yang memang kelihatannya diam-diam aja, tapi ternyata dia menyimpan rasa juga ada gitu. Jadi akan
aku ngeliat di sini akan ada beberapa di antara kalian yang memang mengalami situasi ini gitu. Jadi aku ngeliat kayak selama ini orang ini diam-diam aja gitu ya, tapi ternyata dia punya perasaan, jadi dia bertopeng gitu. Aku ngeliat juga seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu, dan mungkin kalian juga yang bertopeng, jadi kalian tidak mau menunjukkan perasaan kalian gitu, kalian hanya diam aja gitu, menunggu ya dia datang gitu. Padahal sebenarnya kalian harus ekspresif, kalian harus menunjukkan juga kalian punya ketertarikan ya. Oke, the next card ada card true love. Oke, jadi ini ya, kemungkinan kalian bisa juga bertemu dengan orang-orang yang memang cinta sejati kalian, atau bagi yang berpasangan ya inilah cinta sejati kalian gitu. Kalian belajar untuk mencintai, kalian akan lebih dekat lagi 2022, atau mungkin merencanakan pernikahan, atau kalian yang sudah menikah akan memiliki anak gitu. Jadi apa ya, this is the romance of life. Jadi memang benar-benar full of blessing, full of romance gitu ya di 2022. Jadi banyak berkah cinta untuk kalian di 2022 ya, selama kalian selama kalian belajar untuk apresiasi diri, selama kalian belajar untuk mencintai diri kalian gitu. Jangan malah merendahkan diri kalian atau membandingkan diri kalian dengan orang lain gitu ya. Jadi pasangan kalian ini harus lebih sering diajak ngobrol gitu. Oke, bagi yang single maka ini bisa jadi tanda bahwa akan ada cinta yang datang untuk kalian. Oke, jadi persiapkan diri kalian ya, apresiasi diri kalian, cintai diri kalian, sehingga orang bisa mencintai kalian gitu. Orang bisa mencintai kalian karena kalian bisa mencintai diri kalian sendiri. Kalian tahu apa yang pantas untuk kalian. Oke, the last card, the card to heart conversation. Jadi ini ya, kuncinya adalah komunikasi. Honestly discuss your feeling with each other. Jadi komunikasikan apa yang kalian rasakan terhadap pasangan. Kalau lagi suka sama orang ya, kalau emang ada momennya dan memang bisa kalian yakin untuk mengungkapkan, ya ungkapkan gitu. Jangan dipendam, jangan lama-lama diam-diam aja seolah akan ada keajaiban dia datang. Kalian juga butuh usaha gitu ya. Jadi di sini ada heart to heart conversation yang menandakan bahwa harus ada pembicaraan dari hati ke hati, baik yang sudah berpasangan gitu ya, ataupun yang ada gebetan gitu. Kalau yang single gimana kak gitu ya. Kalau yang single ini menandakan bahwa kalian harus lebih bicara dari hati kalian sendiri. Kalian harus tahu apa yang kalian inginkan, kalian harus lebih mengenal diri kalian gitu. Jadi seolah kalian bicara dengan jiwa kalian sendiri. Atau ini juga bertanda bahwa kalian harus bisa untuk mungkin mengekspresikan diri kalian seperti yang aku bilang tadi, dengan mungkin hangout dengan teman-teman, jalan-jalan sama teman, ngobrol sama teman, sehingga ada kebahagiaan yang muncul dalam diri kalian. Oke, itu ya untuk grup 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup selanjutnya. Bye. Hai, yang memilih pile nomor 2 ya, yang memilih jepit ini ya, pile nomor 2. Oke. Kita lihat ya love life kalian di 2022 seperti apa. Jadi baik yang single ataupun yang berpasangan, punya gebetan, ini sangat general, jadi nanti disesuaikan saja. Oke? 2022 seperti apa sih kehidupan percintaan kalian? Oke, ada kartu 5 of Pentacles, 7 of Swords, 8 of Wands, The World, dan Queen of Wands. Oke. Oke. Untuk grup 2. Oke. Oke, grup 2, aku ngelihat di sini banyak yang grup 2 ini. Oke, aku ngerasa banyak yang sabotase diri. Jadi banyak yang menyalahkan diri sendiri akan keadaan. Banyak yang mungkin kehilangan juga, habis putus, habis kehilangan pacar, kehilangan gebetan, kehilangan seseorang yang kalian sayang gitu. Aku ngerasa seperti itu di sini. Dan kalian banyak yang merasa bersalah gitu. Kalian banyak yang merasa bersalah, kalian banyak yang ngerasa di kondisi titik terbawah kalian saat ini gitu. Kalian ngerasa kayak gak bisa nemuin orang yang sebaik dia. Kalian ngerasa kayak dia adalah yang terbaik buat kalian gitu. Jadi kalian merasa perpisahan ini gitu ya, merasa perpisahan ini atau sesuatu yang terjadi di antara kalian itu adalah salah kalian.
Itu yang aku tangkap di sini. Jadi bisa vice versa juga, jadi energinya bisa di dia, bisa di kamu gitu. Cuma yang aku lihat seperti itu. Jadi banyak yang menyalahkan dirinya sendiri akan keadaan yang terjadi, dan akhirnya kalian aku ngerasa banyak juga dari kalian yang mungkin mengalami depresi gitu. Banyak juga yang mengalami situasi yang sulit gitu, secara finansial juga bisa gitu, yang mengefek tentang relationship kalian. Jadi aku ngerasa ini lebih ke awal tahun ya, 2022. Aku ngerasa, atau mungkin sudah terjadi saat ini di akhir tahun ini, sehingga aku merasakan ada transisi gitu ya. um, Seven of Swords, aku ngelihat di sini banyak yang juga mungkin sebelumnya gitu di 2021 ini banyak yang mengalami perselingkuhan gitu, banyak yang merasa dihianati, banyak yang merasa dibohongi gitu. Cuman aku ngerasa kayak kalian menyalahkan diri kalian sendiri akan keadaan itu salah gitu ya. Itu salah gitu, karena ya jangan menyalahkan diri sendiri gitu, karena memang ya kalau memang dia buat kamu, ya dia akan buat kamu gitu. Jadi ketika dia memang pergi dari kamu, menunjukkan sifat aslinya, menunjukkan bahwa dia tidak setia, atau menunjukkan bahwa dia tidak worth it untuk kamu, tidak pantas untuk kamu gitu, maka itulah cara semesta untuk bisa menyadarkan kamu akan keadaan, menyadarkan bahwa dia tidak terbaik, tapi dia memberikan pelajaran kepada kamu bahwa oh seperti ini gitu, memberikan pelajaran bahwa nantinya ke depannya kamu tidak boleh lagi seperti ini, memberikan pelajaran bahwa kamu harus seperti apa ke depannya, seperti itu. Jadi banyak pelajaran nih 2021 akhir ini, banyak pelajaran yang mungkin akan membuat transisi di 2022. Oke, 2022 aku ngelihat di sini ada kata Ego of Wands, the World. Aku ngelihat banyak yang akan fokus di karir. Jadi bagi yang berpasangan, bagi yang single, bagi yang punya gebetan, aku lihat akan banyak yang fokus di karir. Perkembangan karirnya cukup baik di 2022. Jadi percintaan kalian gitu ya, aku ngelihat juga banyak yang akan menemukan menemukan jodohnya, menemukan pacar baru gitu, gebetan baru gitu ya. Bagi yang single itu di tempat kerja. Kalau aku lihat di sini banyak akan menemukan itu di tempat kerja. Bagi mungkin yang udah lama nganggur, kemungkinan di 2022 juga bisa dapat kerja kalau aku lihat. Jadi akan banyak hal-hal baik yang terjadi di 2022 untuk grup 2 ini gitu. Dari percintaan, karir, social life gitu. Aku ngerasa banyak yang akan banyak yang akan berubah ke arah lebih baik gitu. Aku juga ngelihat di sini kalian akan lebih percaya diri, kalian akan lebih kreatif, kalian akan lebih menarik juga. Jadi banyak yang akan tertarik dengan kalian kalau aku lihat di sini. Jadi kemungkinan juga kalian bisa dekat dengan bukan berbagai macam, tapi background berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin dari luar negeri, ada yang beda ras, beda agama, jadi atau yang seagama juga ada. Intinya akan banyak orang yang berbeda-beda yang akan ngedeketin kalian kalau aku lihat nih di 2022. Jadi bersiap-siap ya bagi yang single gitu. Nah, untuk yang berpasangan, aku ngeliat di sini kemungkinan akan banyak sekali hal-hal baru yang terjadi dalam hubungan kalian gitu ya. Ada yang juga traveling di 2022 bareng pasangan, ada yang akhirnya bisa mencapai goalnya di 2022, goal bersama, misalnya pengen punya rumah baru gitu, itu bisa tercapai di 2022. Jadi aku lihat akan banyak hal-hal yang baik gitu terjadi tentang percintaan kalian, yang otomatis menguatkan hubungan kalian nantinya di 2022. Ya, so far bagus gitu ya, walaupun di awal tahun ini bisa terjadi di awal tahun atau di akhir 2021 ini gitu ya. Jadi akan ada fase ini, fase dimana mungkin trust issue, tidak percaya dengan pasangan, merasa bersalah akan keadaan seperti itu. Tapi akhirnya kalian bisa move on, kalian bisa melihat titik terang dari kejadian itu, sehingga kalian jadi lebih bersinar kayak gitu. Jadi aku ngerasa akan banyak orang yang akan ngedeketin kalian di 2022 ini, yang mana malah melihat kalian sebagai sosok yang sangat menarik gitu. Jadi banyak yang suka dengan cara kalian gitu ke depannya. Oke. Lebih bersinar gitu ya. The next card ada kartu lighting, sudden change, shocking news, surprise, transformation. Seperti aku bilang, akan banyak yang berubah di 2022 tentang percintaan kalian. Banyak hal baru juga gitu ya, yang mungkin hubungannya udah bener-bener gak bisa diselamatkan ya akhirnya berakhir gitu ya, atau hubungannya yang langgeng-langgeng aja akhirnya bisa lanjut ke hubungannya lebih serius lagi gitu. Ada yang intinya banyak perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian.
Oke, dan kalian juga banyak yang mengalami transformasi gitu. Jadi diet sehat misalnya, atau kalian lebih menjaga pola makan sehingga kalian bisa dapat tubuh yang ideal menurut kalian. Kalian lebih menjaga kesehatan kalian lebih menunjukkan inner beauty kalian gitu. Jadi banyak yang berubah nih 2022. Jadi tahun baru ya, new me gitu ya. Oke. The next ada kartu hammer, sabotage, rebuilding. Jadi banyak yang mungkin hubungannya kacau sebelumnya, yang aku bilang tadi, banyak yang merasa bersalah, banyak sesuatu yang terjadi. Ada juga yang rebuilding, jadi banyak yang membangun kembali, membangun ulang hubungan yang sudah mungkin kandas, jadi dibangun ulang hubungannya. Aku lihat ada yang seperti itu, ada yang berusaha untuk membangun ulang hubungannya, ada juga yang memang ya udah hubungan nggak bisa dilanjutin gitu, ya udah kita selesai aja gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang rebuilding, ada yang sabotase, jadi ada yang malah menghancurkan gitu. Jadi itu yang aku lihat ya. Oke, jadi palu ini bisa malah membangun, bisa menghancurkan. Jadi ada yang memang rebuilding hubungannya, ada yang memang merusak hubungannya. Tergantung situasinya, tergantung gimana kalian. Ada kartu kaset, jadi data thinking over kaset ya, jadi masa lalu gitu. Ini ada yang belum move on dari mantannya ya, jadi cobalah untuk move on. Ada yang mungkin masih mengulang momen dimana mungkin kalian merasa makin bersalah, lagu-lagu sedih gitu, atau momen-momen yang mengingatkan kalian tentang kebersamaan kalian dengan mantan kalian itu dikurangi gitu ya, karena itu malah membuat kalian menjadi susah untuk berkembang ke depannya. Oke, jadi ini lebih ke tanda bahwa ya udah, yang lalu ya biarkanlah berlalu gitu. Kalau emang dia jodoh kalian, dia akan datang. Jadi jangan dipikirin gitu. Biarkan menjadi momen di masa lalu, tidak untuk diingat-ingat lagi sekarang. Gitu. Jadi kaset ya. Kalian memutar momen di masa lalu. Kalian sering banget mutar di momen di masa lalu, sehingga ini kalian stuck, kalian ngerasa bersalah dan semacamnya. Itu harus dikurangi. Oke, next ada kartu getting to know each other. Ya, PDKT ya. Aku ngerasa ada yang PDKT, jadi ada yang memang ngedeketin kalian, PDKT, banyak ngobrol, ada yang tertarik sama kalian dan usaha ke kalian, karena emang kalian 2022 ini banyak mengalami perubahan yang positif gitu. Jadi orang akan lebih banyak tertarik ke kalian. Pasangan juga semakin cinta kayak gitu ya. Jadi akan semakin, bondingnya akan semakin kuat. Okay, the next card ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Passion, ikuti passion kalian. Makanya aku bilang ada banyak yang berkembang karirnya di 2022, karena memang kalian mengikuti passion kalian. Kalian tahu apa yang kalian suka, kalian punya banyak waktu untuk mengembangkan diri, makanya kalian akan merasa lebih bersemangat gitu ya. Lebih bersemangat, otomatis energi positif akan mengelilingi kalian. Daya tarik cinta yang positif juga akan semakin besar. Bagus ya. Ada kartu retreat, jadi it's time to disconnect from the world. Kadang kalian butuh waktu sendiri gitu ya. Kadang kalian butuh waktu sendiri, kalian butuh waktu untuk menenangkan diri. Cuman jangan sampai kalian menyalahkan diri sendiri. Boleh kok untuk mungkin tidak terhubung dengan siapapun, cuman ya it's okay gitu, jangan berlarut-larut. Oke, karena banyak perubahan positif, banyak hal positif yang menunggu kalian gitu. Jangan hal negatifnya itu berlarut-larut kayak gitu. Jadi ya, bagi yang berpasangan, inilah saatnya kalian untuk lebih intim lagi, untuk lebih banyak komunikasi, lebih banyak untuk kayak merancang goal kalian ke depan gitu. Jadi jangan melihat intervensi dari luar gitu. Jadi jangan kayak ya dunia kamu, hubungan kamu, jangan banyak mendengar intervensi dari luar gitu ya. Oke. Itu aja sih untuk grup 2. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup selanjutnya. Bye. Hai, pile terakhir, pile 3 di reading kali ini tentang prediksi cinta di 2022 gitu ya. Gimana sih kehidupan kalian, love life, single, berpasangan, ataupun yang baru-baru deket gitu ya. Kita kupas yang memilih pile 3. Oke. Let's see. Oke. Kartu pertama ada kartu The Devil. Ada King of Cups, ada kartu Four of Wands, Nine of Cups, dan ada kartu Page of Wands.
Oke. Pile 3. The devil. Banyak yang terjebak dalam toxic relationship kalau aku lihat di sini. Jadi banyak yang sabotase dirinya sendiri gitu. Banyak yang terjebak dalam situasi yang toxic, tapi kalian berusaha untuk bertahan gitu. Kalian berusaha untuk oke, aku jalan aja dulu gitu, karena kalian merasa takut gitu ya, bahwa tidak ada yang bisa menerima kalian selain orang ini. Aku ngerasa banyak yang seperti itu, atau banyak juga yang memang masih belum pacaran, cuman udah ngebet banget harus dia gitu, ngebet banget bahwa harus dapetin dia gitu. Jadi itu sesuatu yang toksik gitu ya, karena ketika kita terlalu berambisi dengan seseorang gitu ya, sampai tidak melihat kanan kiri, sampai tidak melihat tanda-tanda yang muncul gitu, red flags gitu ya, bendera merah yang mungkin makin menunjukkan bahwa jangan deketin orang ini gitu, orang ini seperti ini, kalian tetap melawan arus gitu, itu akan kayak ibaratnya ya bunuh diri sendiri gitu. Kalian akan merasa tersakiti ketika ada orang yang lebih baik datang kalian, kalian tidak menghiraukan. So itu toxic ya, toxic situation gitu. Kalian merasa terlalu berambisi dengan orang lain gitu, orang tersebut. Nah, banyak yang seperti itu di grup 3, tapi ketika memang tidak sesuai gitu situasinya, ya berarti di bagian itu memang tidak untuk kalian gitu. Tapi aku lihat di grup 3 mostly itu banyak terjebak di toxic relationship. Aku juga ngelihat banyak yang FWB, jadi friend with benefit, jadi deket-deket aja tapi nggak ada hubungan gitu. Ini bisa terjadi, sudah terjadi di 2021 ya, jadi berlanjut lagi di 2022, atau emang di 2022 akan kejadian seperti ini. Jadi kalian harus antisipasi gitu ya. Oke, ada kartu King of Cups 401. Aku ngelihat banyak yang happy gitu, banyak yang celebration. Aku ngelihat ada yang menikah, ada yang happy karena punya pacar baru, karena ketemu seseorang yang disayang, ketemu orang yang benar-benar dewasa secara emosi, sehingga kalian merasa aman gitu, kalian merasa disayang, kalian merasa dicintai gitu. Karena King of Cup ini mature secara emosi gitu, mereka sangat dewasa secara emosi sehingga bisa menyayangi kalian gitu dengan sepenuh hati gitu. Dia bersikap dewasa, bijak gitu, bisa menuntun kalian. Aku lihat banyak yang akan ketika keluar dari zona ini, banyak yang akan menemukan orang-orang yang memang worth it untuk kalian gitu, pantas untuk kalian. Ada celebration juga, jadi banyak yang mungkin menikah, banyak yang ketemu pasangan gitu, yang akhirnya dekat lama akhirnya jadian gitu, dan hubungannya happy. Aku lihat banyak seperti itu. Aku juga lihat banyak yang goalnya tercapai di 2022. Jadi mungkin yang punya goal untuk punya momongan di 2022 akan bisa tercapai, menikah di 2022 akan bisa tercapai, punya pacar baru gitu ya, atau mungkin punya pekerjaan baru, itu juga bisa. Jadi segala wishlist kalian itu mostly, kebanyakan atau mungkin 100% bisa tercapai di 2022 asal kalian usaha gitu ya. Oke, Page of One, aku ngeliat banyak yang memang jiwa muda kalian akan terpancar, jadi kalian akan semakin semangat gitu ya, ada semangat yang membara untuk mungkin cari-cari pacar gitu, atau mungkin semangat untuk kayak ketika kalian mungkin udah punya pasangan, semangat untuk lebih kuat lagi hubungannya. Jadi ada kayak semangat dalam diri kalian gitu, jadi nggak sedih-sedih gitu. 2022 tuh kayak sesuatu yang baru, yang dimana malah memancing kalian untuk lebih bersemangat dalam percintaan kalian. Jadi kalian gak bakal ngerasa lesu gitu. Aku lihat seperti itu. Jadi 2022 ini kayak gregetnya tuh lebih keras gitu untuk punya hubungan gitu, atau mungkin lebih ekspresif ke orang, lebih tampil cantik, lebih inner beauty-nya makin muncul. Jadi kalau aku lihat tuh lebih lebih keluar gitu jiwa-jiwa itu gitu ya. Oke. The next card, ada kartu Not Enough ya, frustrated in relationship. Jadi banyak yang frustasi nih di percintaannya gitu, dan lack of confidence, jadi kepercayaan dirinya kurang. Karena itu aku lihat banyak yang terjebak di toxic relationship. Jadi kalian frustasi sama percintaan kalian, kok nggak ada ujungnya ya, kok nggak jelas ya gitu. Jadi kalian merasa tidak cukup, kalian merasa selalu kurang gitu memberikan yang terbaik untuk dia. Jadi ini red flags gitu, kalian harus perhatikan bendera merah itu gitu. Bisa dilanjutin nggak? Ini bisa dilanjutin atau enggak kayak gitu. Jangan terjebak dalam lingkaran setan gitu, lingkaran toksik yang bikin kalian malah makin sakit.
Kayak ada kartu date, wow, meeting someone new. Ya seperti aku bilang tadi, banyak yang akhirnya ketemu orang baru, ya, dan ngedate sama orang baru, ketemu sama orang baru gitu. Jadi banyak komunikasi dengan orang baru, dan itu kayak sesuatu yang menyenangkan untuk kalian ketemu dan kenal sama orang baru. Jadi banyak yang ketemu orang baru. Jadi oke, ada kartu take a chance, risk, option. Jadi banyak pilihan, aku ngeliat di sini banyak pilihan. Jadi akan ada kesempatan emas, baik di karir, kemudian di percintaan gitu ya. Dan ada juga option. Jadi aku lihat yang datang kepada kalian tidak hanya satu orang, tapi bisa lebih, 1, 2, 3 gitu. Jadi butuh waktu untuk bisa memilih yang tepat ini. Oke, banyak yang minat ya, banyak yang mau deket sama kalian. 2022. Jadi pacar baru ya. Atau yang hubungannya sudah berpasangan, ya akan semakin dekat, semakin banyak pilihan-pilihan, goal-goal ke depan seperti apa. Ada kartu make the effort. Jadi kalian harus usaha untuk bisa lepas dari toxic relationship. Kalian harus bisa usaha untuk bisa tahu yang terbaik untuk kalian. Kalian harus bisa usaha untuk berkembang gitu ke arah yang lebih baik. Ketika kalian dalam situasi di mana kamu suka sama orang gitu, dan kalian merasa oh ini lampu hijau nih gitu, kedepannya nih oke nih gitu, ya usahakan gitu, jangan diam-diam aja, make the effort, usaha untuk mendapatkan cinta yang baik, great love ya, cinta yang bagus, cinta yang baik gitu ya, cinta yang tulus itu pantas untuk mendapatkan usaha dari kalian. Releasing your ex ya, yang punya mantan toksik, yang udahlah buang aja gitu, the time has come, waktunya sudah tiba untuk melepaskan mantanmu ya. Jadi sudah tidak lagi ditunggu-tunggu ya, tapi dilepaskan gitu. Oke. Ada kartu codependency ya, banyak yang memang masih terikat, addiction seperti aku bilang, toxic relationship atau kecanduan dalam hubungan itu. Jadi banyak yang terjebak dan susah untuk keluar. Jadi cobalah 2022 ini untuk lebih membuka mata kalian gitu ya, membuka diri kalian bahwa ini pantas gak sih untuk saya perjuangkan gitu ya. Jadi addiction affecting your romantic life, banyak yang terjebak ini dengan candu terhadap hubungannya, mungkin karena merasa tidak bakal menemukan orang yang sayang sama seperti dia gitu. Jadi cobalah untuk membuka mata kalian gitu lebih lebar, bahwa ini banyak pilihan gitu, akan banyak pilihan ketika kalian melepaskan satu, akan banyak pilihan yang datang. Kalian ketemu orang baru juga bisa, kalian banyak pilihan juga bisa. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut untuk melepaskan ya, memang harus dilepaskan, jangan ditahan-tahan ya. Oke, jangan menunda perpisahan gitu kalau emang harus berpisah gitu, karena nantinya ujung-ujungnya ya tetap pisah gitu. Jadi di sana kalian harus lebih terbuka, lebih membuka mata kalian gitu. Jadi banyak proses kesadaran diri yang aku lihat di 2022 ini untuk grup 3, tapi ada positifnya juga gitu. Kalian ketemu orang baru, ada option yang malah lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin nanti kalian akan merasa bersyukur bahwa untung ya aku ngelepasin dia, aku dapetin orang yang lebih baik gitu. Jadi jangan pernah takut gitu ya, serahkan pada semesta, bahwa semua sudah ada yang mengatur gitu percintaan kalian. Oke. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like gitu. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, sudah ada WA yang bisa kalian hubungi. Okay, see you.